Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dengan video pembelajaran untuk kelas 12 bab 1. Kali ini kita merupakan pertemuan yang ketiga menyambung pelajaran kita yang terdahulu. Anak-anak Bapak semuanya, kita akan membicarakan tentang hadis-hadis tentang sabar dan musibah ya. Pada halaman 18. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ummu Salamah. Ia bercerita, pada suatu hari Abu Salamah mendatangiku dari tempat Rasulullah SAW. Lalu ia menceritakan, aku telah mendengar ucapan Rasulullah yang membuat aku merasa senang, yaitu sabdanya. Bismillahirrahmanirrahim. La yusibu ahadan minal muslimina musibatum fayastarji'u inda musibatihi summa yaqul Allahumma ajirni fi musibati wahluf li khairan minha illa fa'ala dhalika bih. Qalat Ummu Salamah fahafiztu dzalika minhu. Falamma tuwfiya Abu Salamah istarja'tu wa qultu Allahumma ajirni fi musibati wa khaluf li khairan minha. Artinya, tidaklah seorang dari kaum muslimin ditimpa musibah lalu ia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian mengucapkan, ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik daripadanya, melainkan akan dikabulkan doanya itu. Ummu Salamah bertutur, kemudian aku menghafal doa dari beliau itu, dan ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka aku pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan mengucapkan, ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik daripadanya. Hadis Ahmad 427 ya, juz 4 halaman 27. Hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah, ia bercerita pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin tusibuhu musibatun fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wahluf li khairan minha illa ajrahullahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Qalat falamma tuwfiya Abu Salamata qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhlafallahu li khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, tidaklah seseorang hamba ditimpa musibah lalu ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik darinya, melainkan Allah memberikan pahala kepadanya dalam musibah itu dan memberikan ganti kepadanya dengan yang lebih baik daripadanya. Kata Ummu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal, maka aku mengucapkan apa yang diperintahkan Rasulullah kepadaku, maka Allah Ta'ala memberikan ganti kepadaku yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah. Hadis riwayat Muslim nomor 918. Yaitu tadi ketika Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah istrinya, suaminya itu Abu Salamah meninggal, maka ketika dia membaca itu, maka dia mendapat ganti yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah. Jadi apabila orang meninggal dapat musibah, dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un serta berdoa seperti yang disebutkan tadi,
maka insya Allah akan diberikan ganti oleh Allah yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Husain dari ayahnya Husain bin Ali bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min muslimin wala muslimata yusabu bi musibatin fayadhkuruha wa in tala ahduha wa qala Abbad qaduma ahduha fayuhdisu lidzalika istirja'a illa jaddadallahu lahu 'inda dzalika fa'atahu misla ajriha yawma usib." Artinya tidaklah seorang muslim laki-laki maupun perempuan ditimpa suatu musibah lalu ia mengingatkannya meski waktunya sudah lama berlalu, kemudian ia membaca kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un untuknya, melainkan Allah akan memperbaharui pahala baginya pada saat itu, lalu dia memberikan pahala seperti pahala yang diberikannya pada hari musibah itu menimpanya. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Nah, itu bagaimana kalau orang ditimpa musibah lalu ia mengingatnya meskipun sudah lama waktunya, lalu ia membaca orang yang teringat kepada musibahnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, melainkan Allah memberinya pahala baru ya kalau dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya orang yang teringat dengan peristiwa musibah lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah akan berikan pahala lagi ya kalau dia mengucapkan kalimat tersebut. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Sinan, ia menceritakan, aku sedang menguburkan anakku. Ketika itu aku masih berada di liang kubur, tiba-tiba tanganku ditarik oleh Abu Talhah al-Qaulani dan mengeluarkan diriku daripadanya seraya berucap, maukah aku sampaikan berita gembira untukmu? Mau, jawabnya. Ia berkata, Ad-Dahhak bin Abdurrahman bin Auzab telah mengabarkan kepadaku dari Abu Musa, katanya Rasulullah SAW pernah bersabda, qala Allah ya malakal maut qabadta walada abdi qabatta qurrata aini wa samarata fuadihi qala na'am qala fama qala hamidaka wastarja'a qala ibnu lahu baitan fil jannah wa sammuhu baital hamad wasammuhu baital hamd. Artinya Allah berfirman, hai malaikat maut, apakah engkau sudah mencabut nyawa anak hambaku? Apakah engkau mencabut nyawa anak kesayangannya dan buah hatinya? Ya, jawab malaikat. Lalu apa yang ia ucapkan? Tanya Allah. Malaikat pun menjawab, ia memujimu dan mengucapkan kalimat istirja. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, buatkanlah untuknya sebuah rumah di surga dan namailah rumah itu dengan Baitul Hamdi atau rumah pujian. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi dari Suwaib bin Nasr dari Ibnu Al-Mubarak. Menurutnya hadis ini hasan gharib. Nama Abi Sinan adalah Isa bin Sinan. Nah, ini adalah kalau orang ditimpa musibah lalu dia mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah nanti akan membuatkannya rumah di surga bagi orang yang kehilangan anaknya ya. Lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah akan membuatkannya rumah di surga. Oleh karenanya sangat baik orang apabila dianjurkan apabila dapat musibah mengucapkan kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
Dan musibah yang diterima orang itu mengucapkan kalimat tersebut bukan hanya ketika ada yang meninggal dunia, tapi apapun musibahnya, seperti kita umpamanya gelas pecah, tetap bisa mengucapkan kalimat istirja tadi. Atau orang yang kena musibah seperti kebakaran atau kehilangan, nah itu bisa kalau dia kena musibah tersebut mengucapkan kalimat istirja tadi, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita teruskan pelajaran kita, makna sabar dalam menghadapi cobaan dan musibah. Di antara perkara yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah sifat sabar, ya. Sabar secara bahasa artinya tertahan, sebagaimana perkataan Jabir. An Jabirin qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ayyuqtala syai'un minad dawabi sabran. Dari Jabir, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh binatang dengan cara ditahan. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau membunuh binatang itu kita tidak boleh disiksa atau ditahan-tahan. Berdosa kita kalau sengaja menyiksa binatang. Kata sobron dalam hadis di atas yang menjadikan akar kata dari sobar. Adapun secara istilah, sobar itu adalah menahan diri dalam melaksanakan sesuatu dan menjauhi sesuatu. Jadi sobar itu bisa kita sabar dalam melaksanakan sesuatu atau menjauhi sesuatu, sehingga definisi sabar itu akan tercakup dalam 3 macam yang akan kita bahas pada poin berikut ini. Pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya berikut ini, ya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah dalam memerintahkannya. Quran surah Thaha ayat 132. Jadi ayat ini menunjukkan perintah sabar dalam melaksanakan taat, seperti seorang suami yang harus sabar dalam mengajak istrinya untuk mengerjakan sholat. Memang seperti itu tugas seorang suami, ia harus dapat memimpin bahtera rumah tangganya dan mengajak istri serta anggota keluarganya untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau misalnya istrinya itu malas sholat, pengoler sholat, maka suaminya sabar mengajak istrinya itu membawai sembahyangan, ya kan? Istriku sholat. Nah, walaupun misalnya istrinya menolak atau kada masih, ya tetap disuruh, atau anaknya tidak mau sholat itu diajak sampai anak-anaknya atau keluarganya itu mau mengerjakan sholat. Harus sabar suaminya. Jadi orang yang sabar ini dalam melaksanakan perintah Allah juga dalam melaksanakan sholat, ya kan? Walaupun hari panas, zuhur harinya panas, tetap dikerjakan. Paluh-paluh sembahyang misalnya, bisa juga tunggu dulu harinya agak dingin. Atau misalnya sholat subuh harinya dingin, dia sabar, tetap dia mengambil air wudhu untuk mengerjakan sholat. Berarti kita itu artinya mengerjakan sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bulan Ramadan panas, tetap dia mengerjakan puasa. Sebagaimana Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, dan bersabarlah kamu terhadap orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb-Nya di waktu pagi dan sore dengan mengharap wajahnya. Quran surah Al-Kahfi ayat 128. Jadi ayat ini berisi perintah agar sabar terhadap orang-orang yang baik, yang selalu berdoa dan mengajak di jalan Allah dalam berkawan tentunya
ada hal yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu kita wajib bersabar jika menemui hal yang tidak menyenangkan dari kawan, atau berkawan ada hal-hal yang kada menyenangkan, karena kawannya itu pemalar kah, ya kan, atau mungkin penyarikan. Nah itu kita disuruh bersabar dalam berkawan, karena masing-masing orang itu macam-macam tipikalnya, ya kan, karakternya. Sabar kita melaksanakan ketaatan kepada Allah dalam menuntut ilmu. Nah itu kita juga harus sabar. Kemudian sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Yang kedua, saat ini masyarakat dengan adanya kemudahan berinternet harus bisa menghindari maksiat seperti ghibah, ya kan, dalam bermedia sosial. Orang kalau dahulu menggibahnya lewat mulut, sekarang lewat jari-jari tangannya. Jadi orang bisa mengomentari orang lain itu menggibahnya lewat komentar-komentar. Oleh karenanya itu kita juga harus menjaga diri jangan sampai menggibah orang lain, baik lewat mulut atau dengan jari-jari tangan kita. Menyakiti orang lain dengan membuli. Nah, di internet, media sosial itu dengan membuli orang lain, menyambati, itu akan menimbulkan sakit hati. Atau mencaci maki orang lain, walaupun kita tidak berhadapan langsung, tapi kita sekarang ini bisa mencaci maki orang lain lewat media sosial, misalnya apa ya, di Facebook, di YouTube, TikTok dan lain sebagainya, Twitter umpamanya dan lain-lain. Dan menghindari membunuh orang lain, itu sabar juga dalam menjauhi maksiat. Marah lalu dia kepingin membunuh orang lain karena saking jengkel, saking marahnya. Nah kita diusahakan supaya sabar. Itu artinya sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Atau diajak kawannya untuk narkoba, minuman keras, hal-hal seperti itu, lalu kita jauhi, itu berarti kita sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Kemudian yang ketiga adalah sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar jenis yang ketiga ini adalah dalam menerima takdir yang Allah berikan sebagaimana firman-Nya, maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Quran surah Al-Insan ayat 24. Apabila seorang muslim mengalami takdir yang kurang baik seperti musibah sakit, ya setiap orang kan bisa aja sakit, atau kematian. Nah setiap orang juga akan menemui kematian. Oleh karenanya apabila ada keluarganya atau saudara, anak, istri dan sebagainya, itu memang kematian itu sesuatu yang pasti. Kita disuruh sabar apabila dapat musibah seperti itu. Ingatlah bahwa para rasul pun mempunyai cobaan jauh lebih berat dibandingkan dengan yang kita alami semua. Kita merasa berat dengan cobaan, tapi para rasul itu lebih berat lagi dicoba oleh Allah dibanding kita manusia biasa, kan? Seperti Nabi Nuh berdakwah itu kan hampir kurang lebih 500 tahun, ya kan, yang ikut mau ya sekitar 70 orang dan sebagainya. Nabi Ibrahim dibakar di api dan lain-lainnya. Nabi Muhammad dicaci maki, disambati orang gila dan lain-lain, dilempari batu, bahkan mau dibunuh. Itu adalah contoh para rasul. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita semua untuk mencontoh para rasul dalam hal bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum." Artinya, maka bersabarlah engkau, maksudnya dalam hal ini Nabi Muhammad, sebagaimana kesabaran para rasul yang memiliki keteguhan hati
dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Quran surah Al-Ahqaf ayat 35. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasulullah supaya bersabar dan jangan memintakan azab disegerakan untuk umatnya. Walaupun ayat ini diserukan untuk Nabi Muhammad, tapi kita sebagai umatnya dapat juga mengambil pelajaran dari perintah tersebut agar kita bersabar dalam menghadapi segala cobaan dan musibah. Karena apa yang kita alami dibandingkan para rasul ajami, yaitu seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, itu kita ini kada ada apa-apanya, ya kan? Masih banyak apa yang dicobakan oleh Allah kepada para rasul tersebut. Artinya setiap orang makin tinggi tingkat derajatnya pada Allah, maka makin besar juga cobaannya, makin besar. Kayak orang juga kan, makin tinggi pendidikannya makin ngalih juga ujiannya. Demikianlah 3 macam kesabaran yang disebutkan dalam Al-Quran. Semuanya memiliki tingkatan keutamaan yang berbeda, tergantung pribadi masing-masing. Ada yang lebih utama bersabar dalam menjauhi maksiat, disebabkan lebih sulit baginya dibandingkan melakukan ketaatan. Ada pula yang lebih utama bersabar dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, disebabkan lebih sulit baginya dibandingkan untuk menjauhi maksiat. Jadi keadaan setiap orang itu berbeda-beda, yang mana yang lebih utama. Nah, itu nanti tergantung keadaan orangnya. Ada yang lebih sulit untuk melaksanakan ketaatan, ada yang lebih sulit untuk melaksanakan menjauhi maksiat, ada yang lebih sulit dalam bersabar terhadap takdir Allah. Yang jelas kepada 3 macam itu kita disuruh bersabar, yaitu bersabar untuk pelaksanaan perintah Allah, bersabar untuk menjauhi maksiat atau larangannya. Yang ketiga, bersabar untuk menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat disampaikan untuk materi kita pada pertemuan yang ketiga ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kita bersama. Dan sebelum ditutup, kesimpulannya tadi, pertama, kita kalau dapat musibah itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita yang kedua adalah mengenai sabar. Tadi sabar ada terhadap musibah, sabar terhadap melaksanakan ketaatan, serta menjauhi kemaksiatan. Demikian apa yang dapat disampaikan. Apabila terdapat khilafan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.